Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kebarokahan dumateng kita sedaya. Amin. Kita bikal hadisipun Sahih Muslim juz 8. Nomor hadis 2956/1. Nomor bab 53. Bab besar. Kitabuz Zuhudi warraqaid. Mohon maaf untuk line agak gangguan dari wifi-nya. Ini pakai kuota. Nah. Selalu dibuniati karena Allah yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz Zuhudi, catatannya zuhud. Zuhud itu tirakatnya. Tirakat. Warraqai dan belas kasih, welas asih. Nomor 2956/1. Hadatsana Qutaibah ibnu Sa'idin hadatsana Abdul Aziz, yakni yang dimaksud Abdul Aziz iku Ad-Darwardi. Anilala anabi Hurairah qala Abu Hurairah wala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sesungguhnya dunya iku sijnul mukminin, sijnul mukminin penjaranya orang iman, wa jannatul kafir dan surganya orang kafir. Nabi bersabda, sesungguhnya dunia itu adalah penjaranya orang iman. Maksudnya penjaranya di sini memang orang iman itu dibatasi dengan peraturan-peraturan yang diatur untuk tidak dilakukan oleh orang iman, baik syahwat, menuhi syahwat. Nah, kan ada aturan karo orang iman itu. Mula dipenjara dalam peraturan dunia. Dan ketika orang iman sudah mati, maka dia istirahat dari penjara itu. Wa jannatul kafir dan surganya orang kafir. Kalau orang kafir itu nggak ada aturan. Apa yang dikerjakan monggo gitu. Monggo. Di dunia tidak ada aturan. Haram halal tidak ada. Semuanya dianggap halal gitu. Itu bagi orang iman, bagi orang kafir ya surganya. Monggo. Kalau orang kafir kok di dunianya
tidak menetapi kekafirannya rugi itu. Di surga tidak menetapi kekafirannya. Kalau orang iman memang benar-benar ada aturan-aturan yang harus dijaga, tidak boleh dilanggar. Dan akhirnya besoknya ya kebalikannya, di akhirat kebalikannya. (2957)-2 Hadatsna Abdullah ibn Maslamah bin Qanabin hadatsna Sulaiman, yakni yang dimaksud Sulaiman iku ibnu Bilal an Ja'far an Nabi an Jabir ibn Abdillah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maro lewat siapa Nabi bisuki di pasar. Dakhilan masuk, dengan masuk min ba'dil aliyati, dari sebagian yang tinggi. Wanas, dan manusia itu kanafatahu di kanan kirinya Nabi. Famara, maka lewat siapa Nabi bijadain, bertemu cempe. Cempe itu anak kambing. Mayitin yang mati. Ini yang lewat line, mohon maaf, wifi-nya mati. Nah, jadi nggak bisa. Yang lain wifi-nya mati, nggak bisa sambung ini. Mohon maaf. Ya, yang lain, mohon maaf, yang lain belum bisa sambung. Fatahuna walau, maka mengambil siapa Nabi hu pada cempe. Famaro, maka lewat siapa Nabi bijatin, ketemu cempe, asaku yang prutul, mayitan yang mati. Prutul itu terpotong kakinya itu loh, protol, terputus kakinya, mayitin mati. Oke, monggo, mohon maaf yang lain belum bisa sambung. Fatana walahu, maka mengambil siapa Nabi pada cempe. Fakhoda, maka mengambil siapa Nabi biuduni, pada kupingnya cempe. Cempe itu anak kambing. Asaka tadi prutul, sudah ya, sudah disampaikan Mas Wibowo. Prutul itu terputus kakinya itu. Sumakola, kemudian berkata siapa Nabi, atau bersabda siapa Nabi, ayukum, manakah kalian, yuhibbu, yang senang, ana hadza, sungguhnya ini,
ini cempe yang mati ini. Lau bagi ayyukum bidirhamin dengan 1 dirham. Jadi ketika itu Nabi lewat di pasar. Nabi masuk di sebagian yang tinggi gitu. Dan ada manusia atau sahabatnya Nabi ada di kanan kirinya. Malang Timur. Pak Wabdullah. Nah, ketika Nabi lewat itu ada cempe yang protol. Protol itu mati itu. Ada cempe mati, kakinya putus tuh protol. Maka Nabi mengambil, karena kakinya putus, yang diambil ya telinganya cempe itu dibawa. Terus Nabi berkata, dari siapakah yang senang dengan ini cempe dengan membayar 1 dirham? Siapa ini? Siapa yang mau beli cempe ini 1 dirham begitu ya. Faqalu maka berkata mereka, manuhibu tidak senang kami, anau sesungguhnya cempe lana bagi kami bisain dengan sesuatu. Wama dan apa nasna'u mengerjakan kami bidingan cempe. Walah kami tidak senang Nabi dengan cempe itu. Untuk apa? Apa yang akan kami kerjakan dengan cempe itu? Sudah brutal, mati sekian. Jadi batang itu, bangkai cempe yang protol. Untuk apa? Wala Nabi atau khibun adakah senang kalian ana sungguhnya cempe lakum bagi kalian? Isnya itu gratis. Senang enggak kamu? Wis rasa tuku, enggak usah beli ya. Mau enggak? Kalau berkata mereka, wallah demi Allah, laukana jika ada apa cempe hayan hidup, karena ada aiban cacat fi di dalam cempe. Lianahu karena sesungguhnya cempe iku asaku protol brutul. Fakaifa maka bagaimana wahwa dan cempe iku mayitun mati. Jika cempe itu hidup saja kan keadaannya cacat itu, protol gitu ya. Jika hidup, nah terus lah ini cempenya mati, apalagi mati, nggak ada yang ingin. Faqala maka bersabda siapa Nabi, fawallah maka demi Allah, la dunya sesungguhnya dunia, ahwanu lebih asor, Allah atas Allah, ahwanun lebih hina, lebih asor, lebih hina. Allah atas Allah min hadza dibanding ini cempe alaikum atas kalian. Demi Allah Nabi berkata, dunia itu lebih hina di sisi Allah dibanding ini cempe di sisi kalian. Kalian menganggap cempe ini saja kan hina ini. Lah, dunia seisinya ini di sisi Allah lebih hina dibanding cempe itu. Lebih hina dibanding cempe itu. Jadi dunia yang selalu kita kejar tiap bangun tidur sampai mau tidur. Bangun tidur sampai mau tidur. Kejar dunia terus. Nah, ditumpuk-tumpuk itu dibanding cempe yang mati, yang sudah cacat itu, protol itu lebih hina. Tapi kadang-kadang kita lupa itu. Mencari dunianya sampai lupa menyisihkan untuk akhiratnya. Misal menyisihkan untuk akhiratnya. Kadang-kadang kita lupa itu. Diberi rezeki yang banyak, lupa.
diberi kesehatan yang baik lupa, diberi waktu longgar lupa pada yang maha kuasa. Bahwa semuanya itu adalah nikmat rezeki yang diberikan Allah. Rezeki kan bukan duit tok ya, kesehatan itu juga rezeki, kelonggaran itu juga rezeki gitu. Jadi monggo kita diingatkan bahwa dunia itu ya memang ad-dunya mataun qalil, ad-dunya mataun ghurur. Oh ya, ada kekeliruan tulisannya, diulang ya, diulang. Famaro maka lewat siapa Nabi bijakin dengan bertemu cempe asaka yang rutul, mayitin mati, rutul cacat. Tadi saya bilang kaki ya, diralat, ada tulisannya diralat. Maksudnya cacat kupingnya, bukan kakinya, kupingnya. Kupingnya itu cacat, tidak sempurna. Maka Nabi mengambil telinganya, terus menawarkan kepada sahabat-sahabatnya. Mohon maaf, ada kekeliruan. Ampun nggih. Nah, itu tadi ralatnya. Yang rodel, asakat rodel itu maksudnya telinga, cacat telinganya. Hadatsani Muhammad bin Musanna al-Anaziyu wa Ibrahim bin Muhammad bin Ar-Arah As-Samiyu. Wala berkata keduanya, hadatsana Abdul Wahhab yakni menghendaki keduanya. Abdul Wahhab iku As-Saqafiyah an Ja'far an Nabi an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimisli dengan semisal hadis. Ghairu hanya saja anafi hadis Saqafi, sungguhnya di dalam hadisnya Saqafi falau kana, maka jika ada apa cempe khayan hidup, karena ada apa hadza ini cempe, asak kaku cacat, rutul mati cacat, bi cempe aiban cacat, asaku cacat kupingnya. Bahasanya, jika cempe ini hidup, keadaan cempe ini juga cacat kupingnya, protol, rutul kupingnya. Rutul itu tidak sempurna kupingnya. Nomor hadis 2958-3. Hadatsana Adab ibnu Khalidin hadatsana Hamam hadatsana Qatadah an Mutarrif an Nabi qala berkata siapa Abi. Ata itu datang aku an Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa dan Nabi iku yaqra membaca siapa Nabi. Alhaakumut takasur. Surat At-Takasur itu. Alhaakumut takasur. Wala berkata siapa Nabi. Yaqulu berkata siapa Ibnu Adam. Mali hartaku. Qala Nabi. Wahal dan tidak ada laka bagi engkau ya Ibnu Adam. Mimmalika dari hartamu illa kecuali ma akalta apa-apa yang telah engkau makan. Fa'afnaita maka menghabiskan engkau. Aula bista atau memakai pakaian engkau. Fa'ablaita maka merusakkan engkau atau ngamohake, jadi amoh itu. Ngamohake itu merusakkan engkau. Auta sodakota atau sodaka engkau, fa'amdoita maka meneruskan engkau. Ketika Nabi membaca alhaakumut takasur hatta yurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Nabi bersabda, anak Adam itu berkata, ini hartaku, ini Fortunerku, ini pajiruku, ini rumahku, ini pakaianku, ini kebunku, semua manusia kulolan panjenengan sedoyo gitu. Padang Jawa, Malaysia monggo. Gitu. Ini hartaku ini sertifikatku ini. Ada satu lemari besi. Satu lemari besi ini sertifikat saya ini. Ini tanahku ini berhektar-hektar, ini perusahaanku. Ingatlah, hei Ibnu Adam, kalian itu tidak punya apa-apa. Kalian itu tidak punya apa-apa dari hartamu, kecuali yang kamu punya itu apa yang telah engkau makan sampai habis. Ketika kita makan sate, satu piring dengan 20 tusuk. Yang milikmu itu yang kamu habiskan. Kalau kamu habis 10 tusuk, yaitu makanan yang kamu punya milikmu. Yang 10 tusuk nanti karena tidak habis, kekenyangan, itu bagiannya orang lain atau bagiannya kucing atau bagiannya apalah itu. Yang kamu makan itu tok 10 tusuk. Wah, pakaian saya itu satu gudang itu. Bukan milikmu. Pakaian yang kamu miliki, yang kamu pakai sampai amoh, sampai tidak ada yang mau pakai itu milikmu. Kalau masih bagus-bagus, kamu mati pakaiannya bisa dilelang itu. Milik orang lain atau diberikan orang lain. Berarti bukan milikmu. Yang kamu miliki yang sampai amoh itu. Sampai wis renek sing gelem nganggo. Tidak ada yang mau memakai itu jadi milikmu. Pakaian atau sedekahmu yang telah engkau sedekahkan dan engkau meneruskan, nah itu milikmu. Yang ditinggalkan itu punyanya ahli waris itu. Kalau ahli warisnya soleh-solehkah ya disedekahkan untuk kedua orang tuanya. Tapi kalau tidak ya dihabiskan itu, kadang-kadang malah untuk maksiat itu. Yang kamu dahulukan itu, yang telah kamu sedekahkan gitu. Kamu sedekahkan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa yang telah engkau
dahulukan dari kebaikan akan engkau jumpai di sisi Allah. Itu milikmu. Yang ditinggal itu ahli waris itu semua. Kalau ahli warisnya tadi saya sebutkan soleh-solehah, ya kadang masih bisa bermanfaat bagi kita karena bisa mengirim pahala sedekah gitu pada kita. Tapi kalau anak-anak kita tidak soleh-solehah gitu, ya tidak mau itu menyisihkan untuk sedekah bagi kedua orang tuanya yang telah meninggal. Boleh kok mau sedekah kepada kedua orang tuanya yang telah meninggal. Ini saya sedekah gampangane, sing gampangane niki mboten meroyeke kula, mboten, tidak memproyekkan saya. Gampangane saya punya orang tua yang sudah meninggal, setiap Jumat saya tak sedekah nasi bungkus misal 5.000 per bungkus, tak bikinkan sendiri atau tak pesankan kepada orang lain, terus tak berikan setiap hari Jumat di masjid-masjid gitu ya. Nasi bungkus dengan air mineral 5.000 minimal misalkan, itu kan 5.000 kan murah itu. Sudah nasi satu bungkus ditambah air mineral ya. Misalkan begitu. Ini untuk orang tua saya, ini pahalanya ini, dan sebagian ini untuk saya. Bisa. Tuh. Kalau untuk kita sendiri ya bisa gitu. Monggo. Kalau nggak sempat boleh dikirimkan ke tempat saya. 5.000 rupiah. Ya, nanti tak, insya Allah tak salurkan sak mampu saya. Itu ya, itu yang kamu miliki. Jangan saya punya motor sak gudang, saya baju satu gudang, punya apa itu persiapan makan satu gudang, itu bukan milikmu. Monggo muhasabah, introspeksi diri kita. Kesukaan terhadap harta jangan berlebihan. Berlebihan maksudnya lupa dengan apa yang seharusnya kita miliki sebenarnya. Ya berlebihan guru seneng-seneng tok. Tapi jangan lupa, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa yang telah engkau dahulukan dari kebaikan akan engkau jumpai di sisi Allah. Monggo. Ini wayahnya mau mendekati kurban gitu. Hari raya Idul Adha. Ya kita mampu beli kambing, ya beli kambing untuk kurban kita. Paling enggak satu keluarga satu kambing begitu ya. Paling enggak itu. Jangan satu kambing untuk sak masjid. Satu keluarga untuk satu kambing untuk satu keluarga gitu ya. Zamannya Nabi kan begitu. Satu kambing untuk sak keluarga. Nabi juga begitu. Satu kambing untuk Nabi dan sak keluarganya. Yang satunya untuk diperuntukkan untuk jamaah yang tidak bisa menyembelih. Jadi Nabi menyembelih 2 itu. Pas saya punya uang banyak beli sapi satu, ya monggo 20 juta. Kalau kambing kan 2 juta. Cukup ya 2 juta. Kalau sapi 20 juta itu sudah dapat sapi itu. Sekali lagi, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa-apa yang telah engkau dahulukan dari kebaikan akan engkau jumpai di sisi Allah. Haddatsana Muhammad bin Musanna bin Basar, qala berkata keduanya haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah wa qala, dan berkata keduanya jami'an semuanya, haddatsana Ibnu Abi Adiyin an Sa'idin wa haddatsana Ibnu Musanna haddatsana Mu'adz bin Hisham
Hadatsana Abi kulhum saben-saben wong akeh setiap dari mereka iku an Qatadah, an Mutarrif, an Nabi Qulabi. Intah itu sampai aku ila Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada karo maka menuturkan siapa Ibnu Musanna bimisli hadis Hamam dengan semisal hadisnya Hamam. Hadisnya Hamam, hadis di atasnya itu hadatsana Hamam. Nomor hadis 2959-4. Hadatsani Suwaid bin Sa'idin hadatsani Habs bin Maisarah anil Ala anabi Hurairah anna Rasulullah sesungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam kala bersabda siapa Nabi Tanjung Priok baru ya ini Karanganyar Kebumen baru monggo. Yaqulu berkata siapa al-abdu hamba mali hartaku innamalahu sesungguhnya bagi hamba iku mimalihi dari hartanya hamba salah satu 3. Maksudnya hamba itu ngaku-ngaku itu semua hartaku itu kebun sawit, perusahaan, mobil, rumah, sawah, jalan itu ndak aku itu bondoku itu. Padahal yang dimiliki sebenarnya hanya 3 macam yang sebenarnya dimiliki oleh hamba, oleh manusia, yaitu apa-apa akala yang telah memakan siapa hamba fa'afna maka menghabiskan. Aula bisa atau memakai pakaian siapa hamba fa'abla maka merusakkan atau ngamohake atau paweh atau memberi siapa hamba fakak tanah maka menyimpan siapa hamba. Maksudnya sodakoh maweh itu sodakoh. Menyimpan untuk akhirat. Wama dan apa-apa siwa dalika selain demikian itu 3. Bahwa makamma iku zahibun hilang. Fatarika maka meninggalkan siapa hambahu pada malin nasi bagi manusia. Nabi bersabda, hamba itu ya kita ini itu berkata begini, itu hartaku, itu perusahaanku, itu mobilku, itu kebunku, itu tanahku, itu rumahku, itu lapanganku, itu tambangku, itu apa semuanya itu milik saya semua, itu atas nama saya, itu berarti kan milik saya itu. Wah, begitulah manusia. Padahal dari harta itu yang menjadi miliknya hamba sebenarnya hanya ada 3 macam itu. Ranau mana itu? Wilayah mana? Simpang Sender Ranau. Hanya 3 macam, yaitu makanan yang telah dihabiskan. Ini tadi kalau makannya sate ya, kalau pesannya 20 tusuk ya habisnya 10 ya, yang 10 kan enggak habis, berarti bukan miliknya lagi tuh. Atau pakaian yang dipakai sampai amoh itu, sampai bobrok, nah, sudah enggak ada yang mau pakai lagi, itu berarti pakaian itu miliknya itu. Tinggal jadikan keset atau pel itu ya. Itu berarti miliknya itu. Kalau masih baik ya nanti ada yang ngelungsur itu ya. Ngelungsur itu ya memakai bekasnya itu ngelungsur.
Atau paweh yang disimpan, maksudnya sodakoh dia, disimpan untuk akhirat. Untuk akhiratnya itu miliknya. Selain itu akan ditinggalkan untuk manusia, untuk ahli waris dan sebagainya. Dan sebagainya. Digunting jadi masker. Berarti masih bisa dipakai orang lain, berarti bukan miliknya. Nomor rekeningnya berapa itu? Ya coba nanti. Kalau yang sudah punya itu monggo di share nomor rekeningnya saya. Yang mau ikut sodako. Tuh ya, jadi sebagai pengingat bagi kita, itu kita termasuk hamba itu ala bedu itu ya. Supaya diingat, harta kita ada 3 macam yang kita miliki sebenarnya. Makanan yang telah lewat ini, yang telah lewat tenggorokan ini kita masuk gitu. Kemudian pakaian yang sudah amoh, udah nggak bisa sampai dipakai untuk bikin masker aja nggak bisa, itu berarti sudah amoh, berarti sudah milik kita itu. Dan sodakoh yang kita dahulukan atau kita simpan untuk akhirat, itulah milik kita. Sekali lagi, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, itu yang dinamakan au'a'to faftana, pemberian yang disimpan. Maksudnya disimpan untuk akhirat. Boleh yang mau titip, boleh mau dikerjakan di sendiri boleh di masjid-masjid itu lingkungan panjenengan. Pada sholat Jumat itu kalau saya lihat itu dari sedekah panjenengan itu ada 100 bungkus, ada 70 bungkus tiap masjid itu. Ada yang 30 bungkus, kan satu hari Jumat kami bikin 200 bungkus itu. Menyenangkan, gembira, hanya makan 5.000 rupiah itu so, rukun api gitu ya. Dari sedekah panjenengan itu menyenangkan melihat itu. Hanya nasi apa? Nasi bandeng sama sambel itu ya, tambah air putih, itu kelihatan nikmat begitu. Gitu. Mungkin di masjid-masjid panjenengan tuh biar menambah kerukunan, keharmonisan antar jamaah itu ya. Ya tidak tiap hari Jumat saja nggak apa-apa, baik. Berjumatan harus makan bersama nasi bungkus, aduh, masya Allah. Itu bagi yang kelapar itu nikmatnya masya Allah, itu yang kenyang saja nikmat, apalagi yang lapar. Itu baru dari pabrik itu, dari pabrik belum sempat makan karena sholat Jumat dulu itu. Ada nasi bungkus, masya Allah, kelihatan nikmat begitu. Monggo, kalau ajak-ajak mawon. Amin. Nikmat ya. Wa haddatsani hadis Abu Bakar bin Ishaq akhbarana ibnu Abi Maryam akhbarana Muhammad bin Ja'far akhbarani Lalla ibnu Abdurrahman bihadzal isnad mislah 2960-5. Hadatsana Yahya ibnu Yahya. What time is it now? Oh, masih ya.
Hadatsana Yahya ibnu Yahya At-Tamimi wa Zuhair ibnu Kharbin kilahuma kedua-duanya an ibni Uyainah qala berkata siapa Yahya Akhbarna Sufyan ibnu Uyainah an Abdullah ibni Abi Bakar qala berkata siapa Abdillah Sami itu mendengar aku Anas ibn Malik yaqul berkata siapa Anas qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yatba'u mengikuti al-mayita pada mayit. Mayit itu orang yang sudah mati itu namanya mayit. Apa salah satu 3 perkara. Fayarji maka kembali. Apa isnani 2 perkara. Wayabqa dan tetap apa wahidun 1 perkara. Yatba'u mengikuti hu pada mayit siapa ahluhu ahlinya mayit wa maluhu dan hartanya mayit wa amaluhu dan amalannya mayit. Fayarji maka kembali apa ahluhu ahlinya mayit wa maluhu dan hartanya mayit. Waya beko dan sisa apa amaluhu atau tetap waya beko dan tetap apa amaluhu amalannya mayit. Di mayit itu orang yang mati itu mayit, bosku jenderal apa presiden jenazah namanya tuh. Bagaimana jenazahnya sudah dikuburkan? Mana tanyanya? Bagaimana itu? Oh itu direktur jenazahnya sudah dikuburkan belum ya hari ini? Direkturnya hilang itu, pangkatnya hilang, jenazah telah dikuburkan. Nah, jadi jenazah mayit orang kaya ya mayit sama saja jenazah. Yang mengikuti 3 perkara itu, yang 2 kembali, yang 1 tetap mengikuti. Jadi mayit itu diikuti 3 perkara itu, 1 ahlinya, keluarganya itu, hartanya, amalnya. Ngikuti itu, hanya ngikuti tidak. Apalagi sekarang itu, misalkan orang kaya mati sekarang kena corona, nah, itu ya ngikuti tok itu mobilnya Alphard atau mobilnya Lamborghini atau mobilnya Jaguar misalkan. Ya nggak boleh itu untuk ngangkat pemiliknya itu, yang keluarganya ya nggak boleh itu untuk ngangkat si jenazahnya itu. Ya nanti kalau meninggalkan virus corona, wong tidak ada corona saja ya tidak boleh, apalagi ada corona, kena corona sekali. Ahlinya ngikuti tok itu, ngikuti sampai kuburan kalau nggak kena corona. Tapi kalau kena corona hanya sampai di pagar makam, nggak boleh masuk. Mobilnya itu yang Alphard itu tadi, yang Jaguar atau Lamborghini atau apalah itu, BMW apa-apa itu, yang ngikuti tok, nggak boleh untuk ngangkat, gitu, nggak boleh untuk ngangkat. Dan maneman katanya. Jenazahnya itu karena punya Alphard ya, mbok jenazahnya dinaikkan ke Alphard untuk terakhir kali. Yonda itu sewakan ambulans gratis itu, ambulan peduli itu enggak sewa tapi gratis. Hartanya itu sampai apa itu? Yang kedua, yang keluarganya kembali, hartanya kembali. Sampai kalau saya lihat itu ya, kalau saya dulu kan sering itu nerima, karena ada perasaan takut terhadap jenazah saya ketika itu, maka saya memberanikan diri untuk kalau ada jamaah yang meninggal, saya langsung masuk ke liang lahat untuk menerima jenazah untuk dikuburkan. Itu dulu saya gitu.
Karena sebelum itu saya kalau ada orang mati itu kalau malam berjalan itu seperti di belakang perasaannya ada yang ikuti gitu ya. Wah, sekalian saja itu kalau ada yang mati saya langsung masuk ke liang lahat itu. Menerima jenazah untuk dimasukkan ke dalam liangnya itu. Gensisan gitu ya. Alhamdulillah malah mari itu. Enggak ada perasaan lagi karena sering pegang jenazah itu. Jadi yang perasaannya takut terhadap jenazah kalau pocongan itu ya, jadi enggak takut lagi, udah biasa karena menerima itu. Nah, kan kalau ngubur kan kotaknya terhancurkan itu, nompo jenazahnya itu sampai hilang perasaan takut terhadap pocongan itu. Nah, alhamdulillah. Kalau panjenengan takut ya begitu caranya langsung. Lah itu kadang-kadang tidak pakai kotak, pakai apa itu? Yang tandu itu ya. Ditutupi dengan kain jarik yang baru itu ya. Itu pun dibawa kembali. Kain jarit itu loh. Yang untuk nutupi jenazah itu dibawa kembali itu. Ditanya kok dibawa kembali nggak dikubur sekalian untuk pengingat-ingat. Nah, saya ngarani ya iman gitu ya. Karena iman itu bawa pulang masuk jarit baru dikubur itu orang hidup itu tak gitu ya. Biarkan saja itu nggak pakai jarit lagi. Gitu. Bawa pulang itu semua. Yang tinggal hanya amalan kita. Amalan kita itu yang menemani kita itu. Yang dua pulang, ditinggali harta miliaran itu istrinya, kamu nanti kalau saya mati, kamu sendiri ya nunggu kuburan saya tiap malam, seminggu kayak itu ya. Kan kamu saya tinggali harta 1 triliun. Kamu sendiri nggak mau itu. Pas hidupnya ya, tapi ketika mati ya nggak mau itu. Di kuburan sendiri tiap malam selama seminggu ya toh nggak mau, ninggalin itu. Wong pas nguburnya saja nggak mau sampai kuburan gitu. Karena memang nggak boleh gitu. Pas nguburnya itu ya. Yang menemani kita, ingat yang menemani kita hanya amal kita. Sekali lagi, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Tuh, apalagi yang bapak-bapak yang sudah tua-tua ini ya, yang ikut ngaji. Ya boleh memikirkan anak, boleh, tapi jangan lupa dirinya dipikirkan. Karena kita udah agak tua ini ya, udah hampir tua ini. Sudah tua. Kalau saya umurnya sudah berapa itu? 49 tahun. 49 tahun itu yang mendekati, karena umurnya berapa kalau 50 ya tinggal 1 tahun lagi ya. Kalau 49,5 ya tinggal beberapa bulan lagi ya mati. Nah, terserah Gusti Allah. Kalau 63 ya lumayan masih agak panjang. Pikirkan diri kita dulu. Ku anfusakum. Gitu. Wah, mau misalkan mau naik haji saja. Wah, anak saya belum mentas semua. Nah. Apa bar kungkum. Nah, ya pikirkan kalau punya segera daftar haji. Saya sudah tua, daftar saja haji. Nanti Allah yang ngatur, kamu nggak usah ngatur. Gitu. Kita berusaha dulu bayar ONH-nya dulu biar Allah yang ngatur itu. Wong tidak harus urut, haji itu kan nggak harus urut. Gitu. Harus nomor gitu. Iya. Doa begitu ya. Beramal dan sodakoh. Sekali sodakoh. Jangan pelit dengan sodakoh. Ya dengan air putih ya boleh sodakoh.
Ya kalau tadi saya tak belikan air putih 1 kotak setiap hari saya letakkan di masjid. Mungkin masjidnya dibelikan apa itu? Seperti freezer itu ya. Itu terus diisi satu kardus pendingin itu loh. Nah, itu harganya kemarin saya beli berapa itu? 2 juta. Nah, letakkan aja di masjid. Tulisi yang mau ambil silahkan, yang mau ambil silahkan, yang mau isi begitu ya di masjid itu. Nah, yang ambil silahkan, yang mau ngisi silahkan itu. Yang mau ngisi kan sodakoh berarti. Yang ngambil yang menerima sodakoh. Nah, enak sekali itu. Tinggal diisi itu, diisi dus 1 dus 2 dus gitu. Jadi kalau setelah sholat haus minum. Nah itu kemarin kerjaan saya beli 2 jutaan. Letakkan di masjid sana. Sodakoh. Tuh. Yang sisa amalan kita ini, yang menemani kita sampai di sisi Allah. Nah, jadi jangan lupa sekali lagi, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Itu nasihat dari bapak saya itu. Setiap habis maghrib pengajian itu hampir setiap hari itu 1, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, dan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Nah, itu dipegang. Itu ya. Tuh, monggo. Sudah tua-tua ya, jangan lupa mendahulukan untuk dirinya ya. Bersedekah itu, bersedekah yang paling baik sedekah itu makanan gitu, dan minum silahkan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kesehatan, kebarokan, kefahaman, kelancaran, keamanan, husnul khotimah kepada kita semua. Amin. Allahumma faktubna ma'asyahidin. Allahumma inna na'udzubika min coronavirus. Akhirul qali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.